any more of you. Huh? How they say is that. Halo Sobat YSK, kali ini kita akan membahas alur cerita film terbaru yang dirilis tahun 2025. Dan ini dia alur cerita film Mafia Wars. Di awal film memperlihatkan seorang pria bernama Griff yang tengah menginterogasi anak buahnya. Diketahui Griff ini adalah tangan kanan bos mafia Itali dan ia begitu terkenal sangat kejam. Lalu Griff bertanya kepada orang tersebut apakah ia merupakan seorang agen. Setelah beberapa kali diintimidasi, pada akhirnya agen tersebut mengaku kalau ia memang seorang agen yang sedang menyamar. Kemudian si agen memohon ampun dan ia berjanji tidak akan pernah mengusik lagi dan menyuruhnya untuk pergi. Scene berpindah ke sebuah penjara. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Terry dan rekan satu selnya ini bernama Jack. Tak lama para napi penguasa penjara pun datang karena ternyata Terry dan Jack ingin mengajaknya berduel. Setelah berhasil mengalahkannya, Jack terlihat sangat puas karena secara tidak langsung kini ia dan Terry lah yang akan menjadi penguasa penjara. Kemudian mereka berdua dimasukkan ke sel isolasi. Keesokan harinya, sipir mengeluarkan Terry hingga Terry bertanya apakah ia akan dipindahkan ke sel isolasi yang lain. Setelah keluar dari penjara, ada seorang yang menunggu Terry karena ialah yang membebaskannya. Di tengah perjalanan barulah terungkap kalau orang yang membebaskan Terry bernama Lambordi. Lantas Terry bertanya siapa Lambordi dan kenapa ia membebaskannya. Lambordi menjelaskan jika dirinya merupakan seorang detektif, sedangkan alasan Lambordi melepaskan Terry yaitu supaya Terry mau membantunya dalam memberantas mafia peredaran barang haram di kota Roma. Mendengar itu semua, Terry langsung menolak karena ia tidak mau berurusan dengan para mafia. Namun Lambordi menjawab kalau itu terserah Terry. Apabila Terry menolak, maka Terry akan kembalikan dimasukkan ke penjara sesuai masa tahanan. Setibanya mereka di suatu tempat, Terry akhirnya mau menjalankan misi dari Lambordi daripada harus mendekam di penjara. Kemudian Lambordi menjelaskan kalau misi Terry adalah bergabung dengan kelompok mafia. Sampai Terry menemukan di mana pabrik pembuatan barang haram tersebut. Sore harinya saat Terry sudah berada di kontrakan, ia pun langsung menghubungi nomor adiknya yang berada di Amerika dan bagaimana keadaan keponakannya. Si adik menjawab kalau mereka baik-baik saja, namun Terry berjanji dalam waktu dekat ini ia pasti akan segera pulang ke Amerika. Scene berpindah kepada Griff, si tangan kanan bos mafia Itali yang tak menjenguk adiknya di dalam penjara. Ternyata adik Griff adalah Jack, yaitu orang kemarin yang satu sel dengan Terry. Jack meminta Griff supaya memberikan pekerjaan kepada Terry karena ia tahu Terry sedang membutuhkan pekerjaan. Griff menjelaskan apabila Terry ingin bekerja dengannya,
maka Terry harus menuruti semua perintah dari Grip. Tanpa pikir panjang, Terry pun setuju dan ia pun langsung bergegas ke klub yang dimaksud. 1 jam kemudian Terry pun sampai di klub tersebut, lalu bertanya di mana si preman pemilik klub ini. Awalnya Terry mendapat todongan pistol, namun saat Terry mengatakan jika yang mengutusnya adalah Grip, orang itu pun langsung menunjukkannya. Namun tiba-tiba ternyata si preman merasa tersinggung karena Terry berlaku tidak sopan kepadanya. Dengan berpindah kepada Lombardi yang kala itu dihampiri oleh atasannya yang merupakan ketua polisi. Di sini ketua polisi sedikit marah sebab sampai sekarang Lombardi tak kunjung menemukan pabrik tersebut. Keesokan harinya, tepat jam 5 pagi terlihat si ketua polisi yang diam-diam masuk ke ruangan Lombardi. Ternyata si ketua polisi ingin mengetahui siapa saja agen yang dikirim oleh Lombardi dalam aksi penyamaran. Setelah mengetahui siapa saja agen yang menyamar, si ketua polisi pun segera menghubungi bos mafia. Singkatnya, si bos mafia mengumpulkan para anak buahnya yang ada di rumah. Lalu ia mengatakan jika nanti siang pengirim barang haram dari Amerika akan datang untuk dikelola di pabrik baru mereka. Kemudian salah satu anak buahnya bertanya di mana lokasi sebenarnya pabrik barang haram tersebut. Si bos mafia tidak menjawab dan ia hanya menunjukkan foto. Ternyata anak buahnya ini adalah agen yang sedang menyamar. Setelah itu si bos mafia mengutus bawahannya agar memberikan foto-foto agen yang tersisa kepada Grip, karena Grip lah yang akan membereskan para agen yang menyamar tersebut. Dan Grip bertanya apakah si preman lokal sudah membayar pajak, dan Terry pun mengiyakannya sambil memberikan uang tersebut. Lalu Terry mengatakan jika si preman sudah tak mau lagi membayar pajak kepada Grip. Bahkan di hari kemarin ia hampir saja tewas ditembak oleh si preman. Mendengar itu semua, Grip pun menjawab kalau mereka akan mendatangi si preman sekarang juga. Singkatnya, Grip dan Terry bertemu dengan si preman. Lalu Grip bertanya apakah si preman sudah tak mau lagi membayar pajak. Si preman yang ketakutan langsung meminta maaf dan ia berjanji hal kemarin tak akan terulang kembali. Namun saat si preman berada di tempat yang sepi, tiba-tiba mereka berdua kembali muncul hingga Grip tanpa ragu menghabisinya. Grip mengatakan membangkang 1 kali sama dengan mati. Setelah menyelesaikan urusannya dengan si preman, di sini Grip mengatakan jika ia diperintah oleh si bos mafia untuk menghabisi para agen yang menyusup ke dalam kelompoknya. Mereka semua sebentar lagi akan tewas karena Grip sudah memiliki foto dan identitas para agen tersebut. Di tengah perjalanan, Grip mengatakan jika dirinya belum sepenuhnya percaya kepada Terry. Namun jika Terry melakukan satu hal lagi yang ia minta, maka Grip akan 100% mempercayainya. 1 jam kemudian mereka pun sampai di dekat salah satu markas yang berada di kota sebelah. Kemudian Grip menyuruh Terry untuk menghabisi 2 orang agen yang saat ini sedang menyamar. Sebelum masuk ke dalam, Terry sempat ditanya oleh penjaga apakah maksud kedatangan Terry, dan Terry mengatakan jika Grip lah yang memerintahkannya. Lalu Terry mengatakan kalau mereka berdua harus segera pergi sebab Grip sudah mengetahui identitas mereka. Namun bersamaan dengan itu datanglah 1 orang mafia menghampiri Terry. Untuk itu orang tersebut berniat membalas dendam kepada Terry. Tapi inilah yang terjadi. Di insiden ini Terry berhasil selamat, sementara 2 orang agen itu harus meregang nyawa.
Tak lama Grip muncul lalu bertanya apakah Terry sudah menghabisi dua agen tersebut. Terry pun menjawab iya. Dan Grip bisa mengecek langsung peluru yang ada di dalam pistolnya. Scene berpindah kepada Lombardi yang kini mendatangi kontrakan Terry. Namun bersamaan dengan itu, ternyata si ketua polisi korup dan para anteknya mengikuti Lombardi secara diam-diam. Di sini ketua polisi langsung mengatakan jika para agen yang dikirim Lombardi sudah pada tewas. Namun menurut si ketua polisi itu, semua salah Lombardi yang tak mau menurut dengannya. Lombardi saat ini tidak menyangka kalau si ketua polisi yang merupakan atasannya adalah orang yang korup. Pada akhirnya si ketua polisi memutuskan untuk membawa Lombardi dan si wanita ke suatu tempat. Di sisi lain, Grip membawa Terry ke sebuah pabrik yang akan dijadikan tempat membuat barang haram. Grip mengatakan kalau hanya orang-orang terpilihlah yang mengetahui pabrik ini. Terry yang penasaran bertanya kenapa pabrik sebesar ini sampai tidak tercium oleh polisi. Grip menjawab kalau itu semua sudah ia atur sedemikian rupa. Kemudian Grip menunjukkan kalau pabriknya berkedok jualan batu bata yang padahal di dalamnya nanti akan disimpan barang haram untuk diedarkan ke seluruh Eropa. Tak lama dari itu terlihat si ketua polisi dan anteknya yang juga sudah tiba di pabrik. Di sini ketua polisi menyuruh anteknya untuk menjaga Lombardi, sedangkan dirinya akan masuk duluan. Singkat cerita, mereka berkumpul termasuk si bos mafia yang baru datang. Si bos mafia sempat mempertanyakan kenapa Grip membantai semua orang yang ada di markas kota sebelah. Terry menjawab jika dirinya kesal karena bisa-bisanya ada dua orang agen direkrut oleh mereka. Setelah itu si ketua polisi mendekat ke arah Terry lalu menodongkan senjata kepada Terry. Si ketua polisi mengatakan jika mereka masih mempunyai satu orang pengkhianat lagi dan sekarang ia akan membereskannya. Sebelum itu si anggota mafia tak lupa mengambil berkasnya ada di dalam mobil Lombardi. Saat sudah berada di dalam, si anggota mafia menyimpan berkasnya di atas meja, sedangkan Lombardi diinterogasi apakah ada lagi agen yang sedang menyamar. Lombardi mengatakan walaupun ada, ia tidak akan pernah memberitahu. Grip yang kesal sempat ingin menghabisi Lombardi, namun seketika ia teringat kalau lebih baik Lombardi dihabisi oleh Terry. Dengan keadaan terpaksa, Terry pun mengacungkan pistolnya. Namun tiba-tiba ada anak buah yang melapor kalau kelompok CIA sedang menuju ke pabrik. Setelah itu, Grip menyuruh si ketua polisi agar membereskan kelompok CIA sekarang juga. Singkatnya, kelompok CIA datang dan bertemu dengan si ketua polisi. Ketua CIA bertanya apakah benar pabrik ini merupakan pabrik yang dipakai untuk memproduksi barang haram. Adegan kembali kepada Grip yang sedang diceramai oleh si bos mafia. Menurut si bos mafia, Grip harus bertanggung jawab apabila bisnis ini tidak berjalan dengan baik. Mengingat sudah banyak sekali uang yang ia keluarkan demi bisnis mereka ini. Tiba-tiba Jack datang menghampiri mereka lewat jalan belakang. Kita tahu Jack adalah adik Grip yang pernah satu sel dengan Terry. Kemudian Grip tak sengaja membuka berkas milik Lombardi, yang mana ternyata di dalamnya terdapat foto Terry. Akhirnya Grip sadar kalau Terry merupakan seorang mata-mata. Setelah itu si bos mafia yang sudah muak, ia pun segera menodong senjata kepada Grip. Si bos mafia merasa kalau Grip sudah mengacaukan semua ini. Bersamaan dengan itu, Terry pun menyerang mereka lalu bergegas pergi. Diketahui yang menembak si bos mafia adalah keponakannya sendiri yang memang sudah lama ingin menggantikannya.
Kemudian Grip menyuruh semua orang termasuk si ketua polisi supaya mengejar Terry. Sedangkan dirinya, Jack dan keponakan si bos akan pergi ke belakang pabrik. Di sini Grip tiba-tiba menuduh adiknya sebagai pengkhianat karena ia yakin sang adik pasti sudah bersekongkol dengan Terry. Di sisi lain, si ketua polisi mulai merasa curiga kalau dirinya dikhianati oleh Grip. Sampai seketika ia mengecek stok pengiriman barang haram tersebut yang katanya disimpan di dalam kontainer. Namun tiba-tiba setelah ledakan tersebut, si wanita diketahui bernama Susan segera menghubungi kantor CIA agar segera kembali mengirim bantuan. Ternyata Susan adalah anggota CIA yang memang sudah lama mengincar Grip serta memberantas peredaran skala internasional. Singkat cerita, bantuan tiba hingga mereka langsung membawa Lombardi ke rumah sakit. Sementara Susan akan kembali mengejar Grip bagaimanapun caranya. Mendengar itu semua, Terry pun ingin ikut bersama Susan dan ia bertekad akan menyelesaikan masalah ini. Sampai di suatu kesempatan, Terry melihat suatu anak buah Grip yang baru saja keluar dari gereja terbengkalai. Terry dan Susan menyusup ke dalam hingga terjadilah baku tembak di antara mereka. Pegged for a badge moment. Was it find your mom? There's no ways we can hide out. Nothing's cool. Setelah baku tembak, Grip dan adiknya berusaha kabur ke tempat lain. Namun terlihat dari belakang, Terry dan Susan masih terus berusaha mengejar. Pada akhirnya, Grip menantang Terry untuk berduel dengan tangan kosong, dan Terry pun mengiyakannya. Namun di waktu yang sama, Jack meminta Terry untuk melepaskan kakaknya. Untungnya Susan dapat melepaskan diri sampai ia mampu menembak Jack, hingga Terry juga berhasil menghabisi Grip. Setelah semua selesai, Susan memberikan sekepok uang kepada Terry, termasuk paspor. Terry pun langsung berterima kasih dan ia tidak akan pernah melupakan Susan. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Sobat YSK.